Oke, baik. Pada kesempatan selanjutnya, kita akan melanjutkan rumus-rumus terkait Microsoft Excel ini, ya, dimana sebelumnya kita sudah bahas 10 rumus, sekarang kita akan bahas 10 rumus lagi. Dimulai dari rumus proper. Fungsinya untuk mengganti karakter pertama dari teks menjadi huruf besar atau huruf kapital, ya. Misal kita buat di sini contohnya langsung ya. Misal di sini ada eh, se sekolah S sekolah pertama misalnya, ya. Kemudian kita ingin mengganti huruf pertamanya menjadi huruf kapital, maka kita pakai rumus proper. Ini dia rumusnya. Klik di teksnya, tutup kurung, enter. Maka huruf pertama dari kata akan menjadi huruf besar. Untuk latihannya buat 10 kata, 10 kalimat, kemudian di sebelah kanannya masukkan rumusnya. Seperti itu. Rumus yang kedua, kita lanjut. Rumus yang kedua namanya upper. Kalau upper ini mengubah teks seluruhnya menjadi huruf besar. Misalnya, pergi ke sekolah. Kita buat rumusnya upper. Double klik. Kita klik di sini, tutup kurung. Maka semuanya berubah menjadi huruf kapital. Untuk latihannya buat 10 data, 10 kalimat. Untuk rumusnya juga dibuat di sebelahnya. Rumus selanjutnya ada lower. Kalau lower ini mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Langsung saja. Jalan Jamin Ginting Medan. Ya. Ya, kita ingin merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Ini harusnya contohnya huruf besar semua. Jalan Jamin Ginting Medan, ya. Maka kita pakai rumus tadi namanya lower. Cuma dengan lower. Ya. Masukkan ke lokasi, tutup kurung, enter. Maka semuanya berubah menjadi huruf kecil. Tugasnya buat 10 data seperti itu. Lanjut rumus keempat. Ada round. Round ini adalah membulatkan angka. Membulatkan angka. Ya. Kita misalnya pakai angka. Di sini kita buat angka. Nah, ada di sebagian laptop itu koma itu pakai titik. Ya, pakai titik, ada juga pakai koma. Cara mengeceknya adalah coba aja 9 bagi 4 gitu ya. Ini kan hasilnya koma. Nah, cek di sini. Di sini kalau titik berarti komanya itu titik di keyboard kita. Kalau dia koma, maka koma di keyboard kita. Maka cek saja. Kebetulan di laptop ini komanya itu titik gitu ya. Nah, misal di sini ada angka 5,678. Nah, kita mau bulatkan, maka kita menggunakan rumus round. Menggunakan rumus round seperti itu. Ya. Maka caranya kita buatkan rumusnya round, ya. Kemudian lokasi yang mau dibulatkan, koma mau berapa digit? Apakah 1 digit? Apakah 2 digit? Karena ini ada 3 digit, berarti kita bisa opsi 1 digit, 2 digit. Coba kita buat di 2 digit. Ya, dia akan membulatkan 5,68 jadinya. Enter, ya, 5,68. Jadi di sebelah kanannya tadi di rumusnya kalau kita ketik 2 maka dia 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, rumus selanjutnya
Rumus selanjutnya itu adalah round down. Round down. Dia membulatkan ke down. Ya. Ke bawah. Fungsi untuk membulatkan angka ke bawah. Jadi dibulatkan ke bawah. Mari kita cek contohnya. Ini saja angkanya. Kemudian kita pakai rumus round down. Round down. Ya. Klik sasarannya, koma, mau berapa digit? Misalnya 2 digit. Nah, maka hasilnya 5,67. Lah, kenapa nggak 68? Karena round down, dibulatkan ke bawah. Meskipun di sebelah kanannya 8. Jadi dia mengikuti yang bawah, yang 7. Meskipun 8, lebih dari 5 ya. Harusnya kan menjadi 68. Di sini karena round down dia ke bawah. Nanti ada fungsinya di matematika atau di perhitungan suatu saat kalian akan memahaminya. Kemudian selanjutnya ada round up ya, round up. Ini membulatkan ke atas. Contoh, jadi masing-masing rumus buat 10 contoh ya, 10 data. Nah, round up itu kita ambil ini misalnya. Nah, di sini kita buat 1. Ya, kalau dibulatkan 2 digit, ini kan harusnya 5,67. Tapi hasilnya nanti 5,68. Padahal di sini 1. Tapi dibulatkan menjadi 8 karena menggunakan rumus round up. Ya. Ini dia. Sasaran, koma, 2 digit. Maka hasilnya ke atas. Ya, bukan ke bawah. Buat 10 ya. Kemudian ke-7 ada trunk. Trunk ini dia membagi tanpa memperhitungkan sisanya. Jadi sisanya itu tidak diperhitungkan, dibuang. Kayak gitu ya. Coba kita tes. Kita buat berapa misalnya 5,34567 misal. Kemudian kita pakai trunks ya. Trunks sasarannya. Kemudian mau berapa digit? 3. Coba kita buat 3 digit. Berarti 345. Jadi trunk ini dia tidak dibulatkan ke atas ataupun ke bawah. Jadi cukup menghilangkan yang di sebelah kanannya saja. Itu fungsi trunk. Ada fungsinya nanti kalau ngurusin nilai-nilai atau angka-angka. Selanjutnya, rumus berikutnya ada in. Langsung kita tes rumusnya in tadi. Kita ambil aja yang ini. Ya. Kemudian kita pakai rumus int. Sini tutup kurung. Maka fungsinya adalah menghilangkan semua di belakang koma. Itulah fungsi int. Ya. Misalnya kita ada 1, misalnya ada 10 bagi 4. Ya, kalau kita fungsiin kan ini hasilnya 2 gitu. int. Jadi sisanya dibuang. Itulah fungsi dari rumus int. Kemudian rank. Nah, rank ini untuk meranking ya. Kita gunakan untuk meranking. Kita tes saja ya. Meranking. Contoh, misalnya ada siswa A, B, C, D, E. Ada 5 orang. Kemudian dia memiliki skor ini 400 sekian, ya kan?
yang ini 500, yang ini 600, yang ini 300-an, yang ini 550. Nah, kita mau ranking nih, siapa yang ranking 1. Nah, biasanya yang ranking 1 itu adalah nilai yang paling tinggi. Ya kan? Di sini ada 600, berarti si C yang ranking 1. Nah, bagaimana cara membuat rankingnya? Ketik rank, ya, buka kurung, kemudian yang pertama ini, karena dimulai dari sini, kemudian pisahkan. Ada laptop pakai koma, ada sebagian laptop pakai titik koma pemisahnya. Itu harus diperhatikan ya. Mengikut yang ditunjukkan di contohnya ini. Kalau koma ya koma, kalau titik koma ya titik koma. Itu ya. Kemudian blok dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian pisahkan lagi. Kalau descending itu nilai tingginya yang ranking 1. Kalau ascending, nilai rendahnya yang ranking 1. 0,0 ya. Kalau 0,0 berarti kita nilai tertinggi yang hasilnya akan menjadi ranking 1. Tik 0. Tutup kurung. Nah, apakah sudah selesai? Kita harus letakkan tanda dolar di yang di blok tadi biar tidak bergeser-geser. Jadi yang B16 yang tengah ya, yang warna satu paket ini, B-nya ini harus dikasih dolar. Agar waktu ditarik rumusnya tidak bergeser kotaknya. Tetap dia di blokan ini semua gitu. Yang ini juga dikasih dolar. Tanda dolar itu, jadi yang warna ini, ya ini kan beda warnanya. Yang satu paket warna ini, hurufnya harus dikasih dolar. Baru selesai, enter. Jadi si A ranking 4, tarik ke bawah. Jadi yang ranking 1 adalah si C, ranking 2 adalah E, ya. Dan ranking 3 adalah B, kemudian ranking 5 adalah si D. Jadi cukup itu saja dulu rumusnya. Ada berapa tadi? 10 ya. 9 ya, 9 saja untuk yang kali ini. Jadi tugasnya bagi siswa Bapak khusus ya. Kalau bagi yang lain tidak perlu. Bagi khusus siswa silakan dibuat setiap rumus itu 10 contoh, 10 data ya untuk tugasnya dan dikirimkan di Google Classroom pada tempat yang sudah disiapkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.